warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang haji dan umrah. Definisi haji. Haji secara bahasa artinya menuju, sedangkan secara istilah syariat haji artinya menuju Mekah Al-Mukarramah untuk melakukan amaliyah khusus ibadah mahdah pada waktu tertentu. Hukum haji. Hukum haji merupakan salah satu rukun Islam, punya fardu ain atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat orang yang mengingkari kewajiban haji hukum kafir berdasarkan ijma ulama. Dari Alkitab firman Allah, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa ma kafara wa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dari as-sunnah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainal Islam 'alal khamsi syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas shalah wa ita'iz zakah wa hajjal baiti wa shaumi Ramadan. Dari ijma bahwasanya umat Islam telah bersepakat tentang kewajiban haji bagi setiap sahaja yang mampu berjalan satu kali seumur. Jadinya haji ini diwajibkan setiap umat Islam itu dalam sehidupnya itu cuma satu kali. Syarat-syarat wajib haji: yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal. Berakal ini orang yang sehat jiwanya, sehat hatinya, dan tidak ada gangguan sama sekali. Tidak orang gila, tidak orang pingsan, dan orang mabuk-mabukan. Yang keempat merdeka. Merdeka adalah budak tidak wajib, sehingga budak tidak wajib haji, namun jika majikannya mengizinkan maka hajinya sah. Kelima mampu, yaitu sanggup melaksanakan haji, cukup dengan biaya keberangkatannya, kendaraannya, makannya, dan kebutuhannya di sana. Mampu ini dibagi ada dua macam. Yang pertama mampu melakukan sendiri, yang kedua memiliki bekal, yang ketiga memiliki kendaraan, yang keempat bekal dan kendaraan yang dipakai merupakan kelebihan setelah digunakan. Setelah digunakan itu adalah maksudnya itu setelah digunakan kita di rumah. Sebelum kita berangkat, apakah kita ada meninggalkan barang yang di rumah untuk orang yang di rumah? Selanjutnya macam-macam haji. Macam-macam haji ini ada 5. Pertama haji ifrad. Haji ifrad yaitu haji saat berihram dengan mengucapkan aku berniat haji atau aku berniat haji karena Allah. Haji ifrad terbagi ada 5. Yang pertama balik sehingga anak kecil tidak wajib haji, namun jika ada anak kecil berhaji maka hajinya sah, tetap sah. Namun ketiga berakal ini penting karena kenapa? Karena orang yang berakal ini dia bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang keempat merdeka, sehingga budak tidak wajib haji, namun jika majikannya mengizinkan maka hajinya sah. Macam-macam haji yang telah saya sebutkan tadi: haji ifrad, haji tamattu, haji qiran. Itu ada 3. Perbedaan antara istilah rukun dan wajib dalam haji. Rukun pertama ihram. Ikut zaman, waktu dimulai berihramnya itu pada bulan Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ikut makan Al-Mukarramah, yaitu tempat untuk melakukan ihram berbeda-beda tergantung dari arah mana datangnya jemaah. Maka Al-Mukarramah yaitu mikot untuk menduduk bekas sendiri, termasuk orang-orang yang tinggal di sana meskipun bukan penduduk asli. Selanjutnya Zulhulaifah, Abyar Ali. Letaknya kita kira-kira pada 60 km sebelah selatan kota Mekah. Selanjutnya Jufa. Selanjutnya Yalamna. Selanjutnya Karnul Manazil. Selanjutnya Jazatul Ihram. Hal yang dilakukan sebelum ihram.
Bagi laki-laki wajib melepaskan semua pakaian berjahit lalu menggantinya dengan memakai dua kain, yaitu sarung izar dan selendang. Selanjutnya mandi janabah dengan air ihram. Memakai minyak wangi baik untuk laki-laki maupun wanita. Disunahkan melakukan salat 2 rakaat. Rukun kedua sa'i di antara Safa dan Marwah. Sa'i secara bahasa berjalan, secara istilah maksudnya berjalan di antara Safa dan Marwah kecuali area sejauh 2 mil. Syarat-syarat sah sa'i. Syarat-syarat sah sa'i itu dimulai dari bukit Safa dan berakhir di bukit Marwah. Dilakukan sebanyak 7 kali keliling. Yang ketiga, wajib menjauhi jarak antara Safa dan Marwah kurang 1 jengkal dan maka sa'inya tidak sah. Yang keempat, harus dikerjakan setelah melakukan tawaf ketika ditenakan setelah tawaf. Sunnah sa'i. Sunnah sa'i ini tidak mengikuti berikutnya yaitu hal-hal yang disunahkan saat bertolak dari Arafah menuju Muzdalifah. Berjalan dengan tenang saat menuju Muzdalifah, baik zikir dan talbiyah. Selanjutnya definisi umrah. Secara bahasa artinya mengunjungi. Secara istilah umrah adalah menuju Baitul Haram dan menjalankan ibadah dengan syarat. Hukum umrah. Hukum umrah fardu ain bagi setiap muslim 1 kali seumur hidup bagi yang mampu sebagaimana haji. Jadi disyariatkan umrah itu wajibul haji wal umrah lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah akan menolong. Rukun umrah ada 3. Yang pertama ihram, tawaf dan sa'i. Itu ada pertama cara haji secara gambaran detailnya. Menyelesaikan semua. Yang pertama menyelesaikan semua tanggung hutang atau minta izin kepada orang tua hutang ini. Kalau seandainya kita tidak diizinkan oleh orang tua, maka kita tidak boleh haji, maka hajinya tidak sah. Yang kedua, memilih teman perjalanan yang soleh. Kenapa di sini disebutkan memilih teman yang soleh? Karena teman soleh itu akan membantu sekali ketika kita ada di Makkah Al-Mukarram. 3. Mempelajari secukupnya hukum-hukum haji dan umrah. Yang 4. Mandi janabah. Yang kelima, sudah berniat ihram dari rumah atau ketika di tengah perjalanan atau dari miqat. Yang keenam, orang melanggar larangan ihram wajib membayar fidyah dan hajinya tetap sah. Yang ketujuh, hukum bagi wanita dan laki-laki sama ketika berihram kecuali untuk pakaian. 8. Mandi sebelum masuki kota Mekah. Ini hukumnya sunnah dan lebih utara dilakukan. 9. Menuju Baitul Haram untuk melaksanakan tawaf qudum bagi mereka yang ihram. 10. Mengerjakan tawaf dengan mengelilingi Ka'bah. Dan ini termasuk rukun haji. 11. Salat sunnah tawaf sebanyak 2 kali belakang makam Ibrahim. 12. Keluar menuju Safa. 13. Khusus bagi orang yang berihram. 14. Pada hari Tarbiyah tanggal 8 di Zulhijjah berangkat menuju Mina. 15. Pada tanggal 9 Zulhijjah setelah matahari terbit berangkat menuju Arafah. 16. Wukuf dan Arafah, dan ini merupakan rukun paling inti dari semua amalan. 17. Bertolak dari Arafah menuju Muzdalifah setelah matahari tenggelam untuk bermalam di sana. 18. Kembali ke Mina untuk melempar jumrah akabah kubra yang letaknya sebelah barat Mina yang mengira-ngira kota. 19. Bagi jamaah yang telah membawa hewan, maka setelah matahari terbit pada hari nahar sunahkan menyembelih hewan tersebut. 20. Mencukur rambut dan memendekkannya. 21. Berangkat menuju Mekah untuk mengerjakan tawaf ifadah, dan ini termasuk rukun haji. 22. Menuju Mina untuk bermalam di sana selama 3 hari. 23. Melempar jumrah 3 kali. 24. Melempar 3 jumrah ula, wusta dan akabah. 25. Bagi jamaah yang tergesa-gesa dibolehkan untuk segera meninggalkan Mina Mekah setelah melempar jumrah pada hari kedua. 26. Yang lebih utama bagi jamaah haji adalah tetap tinggal di Mina sampai tanggal 13. 17. Disunahkan banyak minum air zam-zam sambil menghadap ke arah kiblat dan berdoa.
28 mengerjakan tawaf wada bagi mereka yang sudah berniat. Kedua, tata cara umroh. Tata cara umroh di sini disebutkan ada 6. Yang pertama, calon jamaah umroh melepaskan semua pakaian yang berjahit. Yang kedua, melakukan ihram dari mikot sambil membaca talbiyah. Yang ketiga, mengerjakan tawaf mengelilingi Ka'bah. Yang keempat, mengerjakan sunnah setelah tawaf. Yang kelima, mengerjakan sa'i antara Safa dan Marwah. Yang ketujuh, mencukur atau mengendekkan rambut dan Marwah atau di tempat lainnya. Mungkin bab haji dan umroh cuma sekian, kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.